Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbal alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyihil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Sungguh wajib kita syukuri waktu ini sempat untuk menuju Ramadan, dan sekarang sudah masuk pertengahan, udah separuh. Cuman kalau kita pikir kok baru kemarin ya, itulah hidup. Nanti juga saat kita kembali kepada Allah juga begitu, Allah hidup baru sebentar udah kembali kepada Allah, seperti itu. Karena memang kita asalnya tidak ada, Allah hidupkan, Allah sediakan peraturan-peraturan, ya sudah, setelah itu kembali kepada Allah. Lah nanti setelah sudah kembali kepada Allah akan dimintai pertanggunggan jawab terhadap kehidupan-kehidupan yang sudah kita alami ini. Terkadang ada orang melihat usia itu dari bilangan tahun, padahal kalau secara ilmu usia itu dilihat dari nilai, dari geraknya itu. Sehingga kalau kita lihat Nabi kita itu usianya panjang. Loh kenapa? Karena, dan para sahabat tentunya, karena waktu-waktu yang dia gunakan itu betul-betul diarahkan kepada ibadah kepada Allah. Ingat, ibadah ini wazannya fi'alah ya. Fi'alah itu kalau dalam istilah sharaf itu yadullu alal ilmi, yang menunjukkan kepada ilmunya. Jadi nggak bisa kita bilang diniati ibadah, tunggu dulu ada ilmunya apa enggak. Kalau nggak ada ilmunya jangan, itu bukan ibadah. Sakara PDW istilahnya gitu ya. Nah sedangkan ada orang yang mungkin usianya panjang dari bilangan, tapi dilihat dari gerak untuk Allahnya tuh sedikit sekali, pendek itu usianya, kan begitu. Nanti kita yang mana itu? Ya, Ramadan ini kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Dulu pernah saya sampaikan, kita ambil jalan tengah saja ya. Dulu saya pernah menyampaikan, meskipun masih pro kontra ya, yaitu secara umum kita puasa dulu baru berdoa, itu secara umum. Lalu kemudian diambil di zaman Rasulullah, pada saat Bilal disuruh melihat apakah ada informasi terlihatnya hilal, kemudian diberitahu, ya Rasulullah, hilal sudah nampak, ya sudah besok puasa. Saat itu belum ada tarawih. Nah setelah puasa, kalau kita lihat di hadisnya itulah Ramadan hari pertama berkumpul, Ramadan hari kedua berkumpul, Nabi tidak berkumpul lagi, ketiganya Nabi nggak berkumpul. Berikutnya baru mengatakan, saya tahu kalian berkumpul, cuma saya khawatir kalian akan anggap wajib. Itu awal Ramadan. Hebatnya lagi, tanggal 5-nya itu terjadi perang Badar, kan gitu. Jadi perang Badar itu pada saat Ramadan, luar biasa, wajar kalau mereka itu menjadi penduduk surga. Terus secara umum lagi bahwasanya di dalam kita melihat bilangan hari ini, kalau kita ambil dua-duanya aja ya, kalau kita lihat di surat Yasin itu kan
la syamsu yang bagi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah matahari itu mendahului bulan, dan tidaklah malam itu mendahului siang. Sehingga dari ayat ini mengatakan siang dulu baru malam, tapi umumnya malam dulu baru siang. Yang mana yang betul, yang enak kita ambil dua-duanya. Loh, kenapa diambil dua-duanya? Kalau kita lihat dari keterangan Nabi untuk memperhatikan kepada al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir, itu belum tentu 21 ya sampai 29, berarti 9 hari. Nabi nggak pernah mengatakan tisul awakhir, enggak, tapi 10 hari terakhir ya. Nah, kalau sudah 10 hari terakhir itu adalah yang terjadi pokoknya 10. Nah, sedangkan dari sejarah Nabi itu lebih sering Ramadan 29 hari. Kalau nggak salah 30 kan cuma 1 kali itu. Pernah mau 30 itu gagal karena ada kafilah dari Basrah itu yang sampai Madinah itu siang mengatakan, ya Rasulullah, inna ra'ainal hilal, saya tadi malam itu melihat hilal. Nabi percaya dengan orang itu. Setelah suruh syahadat dia mau, syahadat kepada Rasulullah dia mau, lalu diberitahu kepada orang-orang, sekarang sudah tidak Ramadan, besoknya baru sholat. Itu sekali pernah terjadi. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Kenapa kita ambil jalan tengah? Secara umum ya, kalau sudah yang namanya malam-malam ganjil, itu yang terjadi memang ya begitu ganjil rame, nanti genep sepi. Ya memang betul, nyari-nyari ganjil. Cuma kalau kita ambil dari keterangan yang tadi sesuai dengan surat Yasin loh ya, bahasanya tidak mungkin malam mendahului siang. Jadi siang dulu, nah baru malam. Nah, kita ambil dua-duanya, berarti jangan-jangan yang kita anggap ganjil itu genep, jangan-jangan yang kita anggap genep malah ganjil. Anggap saja ganjil semua. Sehingga 10 hari terakhir itu akan terus kita hidupkan ahyaul lail itu ya, menghidupkan ahyaul lail. Lalu apa yang sangat dominan dimunculkan pada saat 10 hari terakhir? Ini penting, tolong nanti sampaikan kepada orang-orang di rumah kita. Pada saat Nabi ditanya, Rasulullah, apa yang harus kami baca, yang kami munculkan pada saat malam-malam yang terakhir itu? Udah terkenal Nabi menjawab, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau zat afuwun, tuhibbul afwa, dan suka afwa, fa'fu anni, maka afwakan aku. Lah kenapa saya katakan afwa? Karena secara umum pengertian afwa itu diartikan maaf. Maaf itu sama diartikan minta ampun, padahal ini beda. Beda ini. Coba tadi rakaat kedua ya, saat kita sama-sama membaca surah akhir Al-Baqarah, di situ ada kata-kata wa'fu anna waghfir lana. Nah itu ya, warhamna. Andai kata ini sama, tidak mungkin, akan lain itu. Lalu bedanya apa? Nah, kita lari ke bahasa sekarang. Kata-kata afun, afayafu itu ya. Kalau istilah orang-orang Arab itu kalau bergaulan ada yang mengatakan terima kasih, syukran. Jawabannya afwan. Masa terima kasih? Oh maaf ya? Enggak. Lu sopo makasihnya lu maaf. Lihat dari segi bahasa, afwan ini artinya melepas. Loh kenapa diartikan melepas? Nah coba ayat tadi ya, nah, coba ayat ya. Ayat tadi biasanya di stop sampai malata kota lana bihi, berhenti, baru wa'fu anna. Tadi saya langsungkan karena berhubungan. Rabbana wala tuhammilna malata kota lana bihi wa'fu anna. Nah ini
ini coba perhatikan. Ya Allah, janganlah engkau beri beban kepada kami yang kami tidak sanggup untuk memikul beban itu, maka lepaskan kami dari beban tadi itu, baru ampuni kami. Nah ini hebatnya kalau saat Ramadan itu kita disuruh berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini merupakan satu bentuk perbaikan daripada Ramadan yang la'allakum tattaqun tadi itu, bahwasanya dengan Ramadan agar kalian semua senantiasa berbuat takwa. Apa maksudnya? Karena sudah berdoa tadi itu, ya Allah sesungguhnya Engkau zat yang melepaskan. Melepaskan apa? Supaya perbuatan-perbuatan jelek yang kami lakukan itu jangan kami lakukan lagi. Nah gitu, itu lepas namanya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau zat yang melepaskan, tuhibbul afwa, dan Engkau suka ya Allah akan melepaskan. Fa'fu anni, lepaskan ya Allah dariku supaya tidak melakukan perbuatan itu lagi. Kan gitu. Nah ini coba ya, ini kita beritahukan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di rumah, doa ini merupakan satu doa yang bernilai besar. Kalau nggak Ramadan nggak keluar doa ini, nggak keluar ya. Keluarnya Ramadan, itulah hebatnya. Sehingga nanti saya ulangi lagi ya, orang yang sudah minta pelepasan, minta ampun, kan tadi udah jelas ya hadisnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa yang sudah lalu ya dari Ramadan ini. Lah kemudian karena udah diampuni, supaya jangan sampai melakukan perbuatan dosa baru lagi. Karena apa? Ya nanti la'allakum tattaqunnya tuh tidak muncul, tidak jadi perhatian. Padahal kita tahu bahwa la'allakum tattaqun, dengan puasa 1 bulan itu agar kalian senantiasa, ada senantiasa loh ya, senantiasa berbuat takwa, buah daripada Ramadan. Jadi untuk melihat Ramadan kita berhasil atau tidak bukan sekarang, nanti. Waktu Ramadan baca Quran, mempelajari, oke. Sudah Ramadan terus. Kenapa? Kan la'allakum tattaqun. Waktu Ramadan jamaahnya kuat, sergap. Setelah Ramadan juga sergap lagi, nggak berubah. Kenapa? Kan la'allakum tattaqun. Waktu Ramadan kita siap, nggak menahan marah. Di luar Ramadan juga siap. Kenapa? Ya la'allakum tattaqun itu. Ini di hati kita selalu gitu, la'allakum tattaqun, baru. Nah kalau sampai saya memulai lagi, sia-sia dong puasa yang saya lakukan 1 bulan. Iya kalau besok melakukan lagi, ya kan gitu. Ya kalau besok kita mengalami lagi. Ini kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Makanya disebutkan Ramadan itu termasuk syahrul rahmah, bulan kasih sayang dari Allah. Nah coba ini nggak gampang ya, apa nggak sulit ya. Jadi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita sudah hafal semua itu. Cuma di hati kita ada satu bentuk pengertian, minta kepada Allah untuk dilepaskan kebiasaan-kebiasaan jelek, lepas ya Allah. Kebiasaan biar marah yang terlepas ya Allah, jangan sampai aku ulangi lagi, kan begitu. Jangan sampai muncul lagi. Allahu Akbar. Kalau ini bisa kita lakukan, luar biasa. Akan ada satu hasil yang kita rasakan, betapa hebatnya Ramadan ini, betapa tidak sia-sianya Ramadan ini. Karena apa? Karena dalam kita berRamadan betul-betul memunculkan satu bentuk tingkah laku yang dipengaruhi oleh Ramadan tadi itu, terlepas dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak akan terulang lagi, kan begitu. Dan juga memunculkan, saya ulangi lagi, la'allakum tattaqun itu ya. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Mungkin ini ya yang saya sampaikan, nanti munculkan sekali lagi, saya ulangi lagi ya. Tolong 10 hari terakhir ini kita ambil 2 pendapat itu ya. Kita bisa ambil malam dulu atau siang dulu atau malam boleh ya. Supaya apa? Terjadi senantiasa itu ya. Pokoknya 10 hari terakhir ya udah, itu kita hidupkan malamnya 10 hari itu ya. Ya karena ini masih kami juga masih mencari alasannya. Kami sudah
ngirim surat dan juga maaf kami udah telepon beberapa tempat, mereka yang tertawa saja, alasannya wah ini internasional sudah kayak gini, nah gitu. Ya tapi kan walitu kabirullah alama hadakum, lah alama hadakumnya yang nggak dilihat. Nabi bagaimana walitu alama hadakum? Nah Nabi itu waktu membesarkan nama Allah itu pada saat berangkat dari rumah menuju ke tempat sholat, kan begitu ya, itu alama hadakumnya. Ya saya kira itu mungkin kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang super bagi kita, perhatian tinggi bagi kita. Soal besok tahun depan enggak nyaksikan Ramadan tidak masalah. Nah kan begitu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim wa lakum fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.